tanpa transformasi digital, tentunya kita nggak bisa mencapai 3 hal yang tadi kita sebutkan. Efisiensi operasional nggak akan kecapai gitu ya, produktivitas juga nggak akan naik-naik gitu ya, dan yang ketiga ujung-ujungnya kan pendapatan kan gitu ya. Tadinya hanya fiberless provider, ini satu contoh ya, kita menjadi fiber hub provider. Apalagi sekarang zamannya digital gitu ya, harusnya semakin mudah untuk mengengage customer untuk mendapatkan brand value yang lebih. Hai leaders, kembali dengan saya Arifa. Kita akan bicara tentang digital talk dari another angle segment. Kali ini tamu saya Pak Teguh Prasetya, pemain telco sejak zaman kapan Pak Teguh? Sejak zaman kolonial. Sejak zaman kolonial ya. Beliau berada di dunia telco yang cukup kolonial tadi, tapi kita akan mencoba mendapatkan insight dari beliau. Evolusi bukan hanya dalam hal pribadi seorang Pak Teguh, tapi juga company yang sekarang ada di bawah pimpinannya Pak Teguh. Bagaimana sebuah telco industri awalnya ya akhirnya menjadi more to digital. Ya, itu hal yang menarik. Mungkin Pak Teguh bisa ceritakan sedikit gimana nih journey-nya dari zaman kolonial sampai dengan sekarang, apa yang terjadi, bagaimana dengan ekosistem change, bagaimana dengan evolusi dan sebagainya. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Mbak. Jadi ya alhamdulillah saya pribadi ikut menjadi bisa dikatakan mengikuti sejarah begitu ya. Sejarah sebuah perusahaan yang tadinya BUMN, kemudian perusahaan itu menjadi PMA, IPO, kemudian berubah core business gitu ya, dari tadinya IDD, saya dulu di Indosat kan Mbak, tadinya IDD internasional menjadi seluler core-nya gitu. Kemudian sempat juga pada awal itu tahun 2000 dipercaya untuk membuat perusahaan yang bergerak di bidang multimedia dan internet gitu, which is memulai Indosatnet, kemudian Indosat M2, dan kembali lagi ke telco lagi pada waktu itu dengan pada eranya BlackBerry lah gitu ya. Nah, membuat BlackBerry menjadi semakin retail gitu. Jadi rasanya dunia digital nggak selesai-selesai di situ ya. Dan pada akhirnya juga pada waktu saya umur 40-an ya kembali lagi ya. Di era 40 itu kan era gamang gitu ya. Kita mau terus atau kita mau itu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk udahlah yuk kita ambil paket, kita voluntary inspiration dari sana, mulailah bikin cloud gitu ya. Nah, cloud pertama di Indonesia waktu itu muncul 2011 dan setelah 2011, 2013 saya tinggalkan, saya bergabung dengan Alita. Dan di Alita saya juga melihat bahwa ini perusahaan nasional, aset nasional yang perlu dikembangkan gitu. Dan kita mencoba untuk melakukan perubahan juga. Dan situ tentunya awalnya ya kita diskusi tentunya dengan ownernya bahwa merubah jadi perusahaan yang tadinya basisnya itu hanya kontraktor, vendor gitu ya, menjadi perusahaan digital. Ini transformasi yang jauh sebenarnya. Jadi kita mengatakan bahwa oke, kita menjadi solution company dan menjadi service company kan gitu ya. Nah, di perubahan itu yang kita buat nggak mudah tentunya. Pada tahun awal kalau kita melihat 2014 kita berdiskusi mau kemana kita ke depan gitu ya. Dan pada waktu itu come up di kita bahwa prospek Internet of Change gitu ya. Jadi internet akan merasuki ke semuanya. Dan pada saat itu pun kita melihat bahwa penetrasi SIM card di orang itu kan sudah saturasi ya. Betul. Sudah 100%-an lebih. Jadi kita melihatnya oke, so next what gitu ya. Nah, nextnya kan kita melihat sesuatu yang bukan hanya orang, which is itu things. Nah, disitulah yang terpikir oleh kita, ya sudah kalau gitu Alita
memulai kiprahnya untuk bergerak di IoT gitu ya. Nah, disitulah kita kumpul dan tentunya karena kita itu nggak bisa sendirian dan kita nggak pede kalau sendirian sebenarnya, ya kita ajaklah seluruh komunitas. Kita buatlah forum, kita bikin tulisan bareng dan tentunya juga dengan dukungan ekosistem. Kita ngomong ke government, butuh regulasi, butuh sesuatu yang harus kita buat di sana. Maka jadilah IoT itu menjadi ekosistem yang seperti sekarang gitu. Kita buat kajiannya. Nah, dari situlah memudahkan kita juga untuk mengintroduce ke para stakeholder yang lain bahwa look, next adalah IoT. Dan itu akan ada di seluruh segmen kehidupan kita gitu. Nah, dari titik itulah akhirnya kita kembali ke perusahaan tadi, kan kita ngomong transformasi gitu ya. Nah, kita mulai dari 3 hal yang kita lakukan sebenarnya. Yang pertama pastinya organizational change gitu ya. Kita ngelihat struktur organisasinya seperti apa, yang tadinya sangat hierarki, kita potong-potong hierarkinya gitu ya. Ya bisa dikatakan banyak spesialis-spesialis di sana. Bahkan kita sekarang sudah banyak solution engineer, kita selalu katakan seperti itu. Karena itulah yang menjadi bread and butter kita sebagai sistem integrator gitu ke depan. Nah, berbasis itulah setelah organization change-nya kita susun, maka kita buat roadmap kan gitu ya. Gimana roadmap ke depannya nih kita menuju ke transformasi tersebut gitu. Step by step, tahun demi tahun kita lalui gitu. Demikian juga kita harus ngelihat juga di samping kita internal, kita juga harus ngelihat ke eksternal kan gitu. Nah, eksternal ini yang kita juga coba untuk influence sebenarnya. We learn from external bagaimana mereka melakukan itu dan mereka bergerak menuju ke sana pada waktu itu, dan termasuk menemukan opportunity yang baru gitu untuk kita ikutan gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan kita punya strong foundation untuk bisa memulai perjalanan Alita sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya kita sudah mulai melihat champion nih gitu ya. Di dalam perusahaan. Demikian juga di luar gitu ya. Champion yang kita bisa ajak untuk berkolaborasi bersama untuk mensukseskan visi kita ke depan gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan kita mendapatkan fully support sebenarnya dari seluruh ekosistem nih, termasuk teman-teman yang ada di bisnis telco, di korporasi, bahkan juga di perindustrian. Kita juga mendapatkan support dari ketenaga kerjaan gitu. Jadi kita ini benar-benar menjadi bisa dikatakan sekumpulan gitu ya. Talenta-talenta yang memang nggak akan bisa berhenti untuk selalu berpikir demi kemajuan transformasi digital kan gitu ya. Dan kita tahu bahwa tanpa transformasi digital tentunya kita nggak bisa mencapai 3 hal yang tadi kita sebutkan. Efisiensi operasional nggak akan kecapai gitu ya, produktivitas juga nggak akan naik-naik gitu ya, dan yang ketiga ujung-ujungnya kan pendapatan kan gitu ya, pendapatan juga nggak akan naik-naik gitu, sementara ini kan struggling nih. Nah, karena kita yakini 3 hal ini, ya inilah yang menjadi faktor pendorong utama kita untuk terus maju ke depan. Udahlah, adopsi terus. Ada yang baru kita pelajarin, ada yang ini kita dorong gitu ya. Nah, ini yang menjadikan kita tentunya di Alita bisa kita di depan gitu ya, bisa juga kita kadang-kadang yang penting kita insight aja gitu ya, yang di depan teman-teman yang lain gitu ya, dan dengan demikian kita bisa membuat solusi-solusi yang bisa diterima oleh mereka semua. Karena buat kita yang penting itu bukan namanya gitu, tetapi influence-nya. Karena dengan influence kita itu maka ya kita kan selalu terngiang di mana-mana ya gitu. Itu yang selalu kita omongin gitu ya. Dan ternyata yang demikian itu lebih diminati oleh mereka. Tapi gini Pak Teguh, tadi Pak Teguh bilang influence ya. Siapa yang mau di depan terserahlah ya. Yang penting influence itu ada dan happen gitu ya. Kalau kita korelasikan dengan yang namanya transformasi, kalau kita lihat pengalaman Pak Teguh secara pribadi maupun kita lihat Alita saat ini ya, yang saya tahu 27 tahun ya umurnya. Iya, tahun ini 28 sebenarnya. Tahun ini 28 ya. Menjelang 28. Menjelang 28, dari correct me if I'm wrong,
dari kontraktor tadi Pak Teguh sudah Dari bilang, kontraktor. ya, dari kontraktor. Sekarang berubah menjadi pemain service IoT pula, gitu ya. Kita bilang istilahnya IoT pula, karena memang kita tahu lah, kita dengar apa itu IoT ya. Tapi sebuah perusahaan yang kemudian bertransformasi dari kontraktor menjadi IoT, yang which is kita tahu IoT itu tidak banyak segmen yang saat ini berani adopt, kecuali telco, kecuali manufacturer gitu ya. Industri-industri lain yang mungkin butuh tahapan lah ya menuju ke sana ya. Sebetulnya insight-nya apa nih Pak Tug? Ini menarik menurut saya leaders. Ini adalah salah satu kunci mungkin yang kita bisa belajar dari Bilal. Bagaimana dengan yang kondisi awal menjadi kondisi ini, terus yang ditransform, kita tahu itu transformasi, tapi yang ditransformnya itu apanya? How and apa sih key isunya pada saat itu terjadi? Apa insight yang bisa di-share kira-kira Pak Teguh? Jadi dalam setiap perusahaan itu masing-masing mempunyai uniqueness value masing-masing gitu ya. Dan kebetulan kalau Alita ini kan family business gitu ya, yang semuanya ikatannya selalu kekeluargaan, gotong royong dan segala macam. Nah ini yang kita coba insertkan pada waktu saya pertama kali join di situ adalah inovasi. Ya, inovasi itu tidak hanya inovasi dalam hal teknologi, tetapi inovasi bisnis, inovasi keuangan, inovasi sumber daya, resources gitu. Ini semua kita ngomongin, pokoknya kita inovasi di sini semua nih. Karena dengan begitu kita bisa jalan mengadopsi transformasi digital yang ada, mengadopsi perkembangan dan mobilitas dari ekosistem kita gitu ya, terutama yang kita serve ya, teman-teman telco, teman-teman broadcast. Kalau Alita itu punya 4 pilar customer sebenarnya. Telekomunikasi ya, kemudian broadcaster. Jadi semua broadcaster itu juga klien kami, which is itu part of broadcaster juga corporate gitu kan, dan government. Jadi 4 segmen inilah yang menjadi pijakan pilar kita untuk bisa men-serve mereka semua dengan, kalau dulunya kan dengan dengan kita sebagai vendor A, vendor B gitu ya, dengan merek A, merek B. Tapi sekarang kita serve mereka dengan solusi. Dengan solusi-solusi smart yang ada di kita. Dengan begitu kita sebenarnya memperluas portfolio. Jadi bisa dikatakan kalau di Alita saat ini kita teknologi agnostik gitu ya. Tapi kita lebih ke we are the system integrator, we are the solution provider, sehingga teman-teman lebih terkenal dengan itu sekarang di luar. Udah cari solusi ini sono gitu ya. Dan itulah yang kita selalu kedepankan, bahwa setiap kali kita, contoh ya Mbak ya, ini yang kita ngomongin karena kita sudah bertransformasi gitu ya. Setiap kali kita ke klien, itu kita selalu mengatakan ke klien, what is your problems? Kan gitu ya. Start with the pain point. Start with pain point. Setelah itu kita selalu mengatakan, I have an idea. This is my idea. Whether you like it for your problem. Jadi right away, disitulah engagement itu muncul ke kita. Nah, dari initial engagement itu timbul opportunity kan, begitu. Nah, itu menjadi lead. Itu kita balik lagi, belum tentu saat itu juga mereka terus langsung buying gitu ya, our idea. Enggak juga. Tapi dari situlah kita bisa gather ke belakang dan kita mulai nih, teman-teman di belakang itu selalu searching ekosistem kan gitu ya. Mana yang bisa kita kolaborasikan to answer, to really answer our client problem. Pertanyaan saya Pak Teguh, ini satu hal yang menarik dari elaborasi Pak Teguh tadi. Apakah berarti digitalisasi itu, kalau bahasa saya, mendemokratisasi? Jadi tidak ada yang really satu penguasa incumbent, I can do everything. Tapi dengan digitalisasi tadi, ayo kita berkolaborasi mencari partner, siapa yang bisa menghasilkan value atau solution, mana yang menjawab pain point. Ya, apakah begitu menurut Pak Teguh gimana? Saya rasa kita berkolaborasi untuk tumbuh bersama lebih besar. Itu key point yang harus kita omong. Tidak ada lawan sejati, tidak ada
ya kembali lagi tidak ada kompetitor sejati itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah kepentingan kan gitu ya. Pada saat ini kita punya kepentingan ini, yuk kita beresin sana gitu. Jadi kita juga seperti contohnya Alita lah ya. We initiate fiberisasi pertama dengan Excel. Iya. Itu pertama kali tuh di Indonesia mengatakan bahwa sekarang fiber optik bisa sharing segala macam. Itu kita pertama kali inisiasi dengan Excel. Setelah itu barulah teman-teman yang lain ikutan, termasuk tower provider kan gitu. Tapi kita punya proposisi yang unik di situ. Kita netral. Kita bukan tower provider. Sehingga apa? Kita bisa masuk ke semua tower provider dengan nyaman kan mereka juga gitu. Karena kita nggak competing dengan their business gitu. Nah, pada saat kita ingin lebih besar lagi gitu, tentunya kan harus ada strategic movement juga dong kan gitu ya. Nah, di saat itulah kita mengatakan oke, silakan, yuk kita gandengan gitu. Tapi kita sekarang beralih dari tadinya hanya fiber list provider, ini satu contoh ya, kita menjadi fiber hub provider. Jadi kita jadi platform sekarang nih. Gak perlu kita memiliki juga 100% fiberisasi, tapi we are managing. Kita yang di depan mereka gitu ya. We are serving them. Gitu. Jadi ini adalah perubahan yang kembali lagi secara strategis juga berubah gitu. Tetapi secara value ini meningkatkan value kita jauh lebih besar lagi. Tadinya kita cuma punya 10.000, sekarang kita manage 70.000 kilometer contohnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya gitu di teman-teman yang lain juga we are open gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang undang-undang Cipta Kerja misalkan sudah membolehkan kita untuk network sharing, baik itu aktif, pasif, all teknologi baru. Jadi hal-hal seperti itu halal hukumnya dan harus dilakukan kolaborasi secara masif. Jadi memang kalau kita bahasa sederhananya, teknologi yang ada sekarang ini karena didukung dengan capability-nya, bisa jadi teknologi itu yang mendrive atau teknologi menjadi katalisator sebuah kerjasama jadinya ya, yang semula penyedia fiber optik saja, kemudian akhirnya bisa beranjak ke jadi fiber optik hub. Yang fiber optik hub itu juga bukan dipakai sendiri, tapi dipakai rame-rame gitu ya. Jadi dan kolaborasi juga ya. Jadi gimana kalau saya katakan sebagai katalisator nih teknologi ini sebagai katalisator dalam dunia bisnis menurut kalau dikatakan beginilah, teknologi itu enabler gitu ya. Jadi adanya teknologi baru itu adalah satu poin enabler untuk kita berkolaborasi. IoT satu contoh, gitu ya. Dengan adanya teknologi IoT muncul, ini seluruh ekosistem bisa ngumpul loh. Jadi contohnya ke Penperin, Menaker, Kominfo, BRIN, ini bisa kompak loh, kan gitu ya. Contohnya gitu, satu contoh aja. Yang selama ini mereka kerja masing-masing. Gitu. Tapi enablernya kita nih, teknologi ini enabler. Nah, tentunya teknologi nggak bisa sendirian, harus ada yang ngedorong. Gitu. Nah, kitalah yang ngedorong itu untuk bisa berkolaborasi, itu menjadi satu kenyataan. Ya kita yang merealisasikan lah. Jadi kunci utamanya di situ, kita jeli-jeli benar, bisa mengetahui needs gitu, dan tentunya kita harus mempunyai keberanian. Keberanian ini yang suka kadang di korporasi itu agak ragu. Mulai kecil ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi nanti pelan-pelan jadi besar gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang ya kembali lagi ada training entrepreneurship lagi kan nanti ya. Berani nggak ambil resiko gitu ya dalam satu perusahaan. Karena ada entrepreneurship itu yang selalu sifatnya, wah ini harus keluar perusahaan. Nggak juga. Di dalam satu perusahaan pun bisa jadi, jiwa entrepreneurship itu harus muncul. Karena kalau nggak gitu ya kita semua playing safe aja semua kan gitu. Masuk di dalam comfort zone semua gitu. Itu yang harus kita lepas. Keluar dari comfort zone untuk bisa memunculkan inovasi-inovasi. Baik. Leaders, kita bicara soal enabler. Digitalisasi, teknologi sebagai enabler. Apa itu maksudnya Pak Teguh? Kalau tadi Pak Teguh sampaikan membuat ekosistem itu bisa berkolaborasi, gitu ya. Tadi masing-masing kementerian, government, pihak swasta, gitu ya. Dengan adanya teknologi itu bisa menjadi satu enabler, terbentuknya sebuah ekosistem baru. Correct me if I'm wrong. Kalau memang begitu kondisinya, kita tuh sekarang ada di mana sih Pak? Regarding to itu. Ini yang
Kemarin saya sempat tulis di LinkedIn itu kegalauan saya sebenarnya gitu. Saya tuh kalau galau mesti postingnya ke LinkedIn aja supaya dapat input lebih banyak. Jadi posisi kita saat ini tentunya ini yang kita masih punya PR besar ya kalau di dunia telematika dan ICT. Dari sisi mobile, contohnya Indonesia ini untuk quality, kecepatan mobile maupun fix ya, broadband itu masih di ratusan ini. Jadi skalanya ini masih dikatakan, kenapa kok segitu? Ya kita di rumah rata-rata cuma 20 Mbps gitu kan. Padahal tetangga yang sana itu sudah ratusan gitu ya. Jadi ini PR besar nih. Dari sisi kita ngomongnya infrastruktur digital PR. Kita harus improve sendirian. Nggak bisa nih. Harus kolaborasi bersama untuk mengimprove quality. Kedua, kita pernah mobile kita sangat murah banget gitu ya. Zaman perang tarif segala macam ya. Kita hanya kalah dari India gitu ya. Sekarang ini udah enggak loh. Kita udah mahal loh. Sekarang udah mahal ya. Gitu ya. Artinya bahwa layanan ini dirasakan masyarakat udah makin mahal. Nah ini kan kalau nggak dibarengin quality yang tadi, ujung-ujungnya betul. Ujung-ujungnya produktivitas yang dihasilkan kan ngomongnya kan sekarang basicnya itu dulu nih, infrastruktur dulu nih. Infrastrukturnya bagus, murah gitu ya, untuk bisa dukung yang lain. Kalau kita ngomong pengalaman Gojek sukses gitu ya. Coba kalau Gojek gak ada smartphone, gak ada internet, gak ada itu. Gak happen. Nggak ada Gojek. Yang ada ojek pangkalan aja kan gitu ya. Nah, itu kan kita ngomongnya kenapa teknologi itu enabler, itu udah terbukti. E-commerce sama lah gitu ya. Pertumbuhan e-commerce Indonesia yang digadang-gadang besar segala macam only happening kalau basic infrastruktur kita beres. Ini basic infrastruktur kita belum beres nih. PR-nya masih banyak. Even di Asia Tenggara gitu. Jadi rankingnya masih ranking segituan. Jadi ini yang dari sisi dua hal itu ini PR besar kita untuk mengimprove gitu ya. Apakah itu dengan fiber optik, apakah itu dengan teknologi baru yang namanya 5G gitu ya, yang kita lagi omongin, yang lagi berkembang, ataupun yang lain gitu ya. Kalau Kominfo kan ngomong saya luncurin satelit broadband misalkan, itu juga bisa gitu ya. Tapi itu kan mengimprove basic infrastructure digital. Yang kedua, ini yang juga kita melihat brand value. Kalau Anda lihat survei yang terakhir gitu ya, dan yang terakhir mengatakan bahwa brand value-nya teman-teman telco ini kalah loh sekarang dibandingin rokok, industri rokok. Padahal kalau kita bicara sekian tahun yang lalu, loh kita mau di telco mau di mana-mana kan gitu ya. Jadi saya bilangnya loh, rokok itu nggak boleh muncul loh di mana-mana. Kenapa brand value dia lebih tinggi dari teman-teman telco gitu? PR besar lagi untuk diimprove. Artinya apa? Mulai dari customer experience, customer care, ya segala macam lah ini rentetannya. Apalagi sekarang zamannya digital gitu ya. Harusnya semakin mudah untuk mengengage customer untuk mendapatkan brand value yang lebih dibanding itu. Jadi kita ngelihatnya ini PR besar nih. Jadi infrastruktur digital di kita ini masih PR besar. Apalagi Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau gitu ya. Sabang sampai Merauke. Iya, 2/3-nya laut gitu kan. Ini kan sesuatu yang kita ngomongin ya bener juga ya gitu ya. Desa jumlahnya 70.000 gitu ya. Ini kan sesuatu yang bukan hal yang mudah tanpa kolaborasi. Dan kalau kita lihat contohnya tadi yang gampang aja, fiberisasi yang kita lakukan. Itu kan belum even menyentuh 50% dari semua BTS-nya teman-teman operator. Betul. Jadi gimana mau bandwidth-nya gede kan gitu ya. Kalau yang menyambungin antar BTS-nya aja masih terbatas gitu. Jadi ini yang kita selalu perbincangkan bahwa even the basic aja kita masih harus catch up. Not enough gitu. Belum lagi kalau kita ngomong rumah. Sekarang smart home contohnya. Ini gara-gara IoT ini kan smart home tahun ini udah 10 juta rumah. Dari 80 juta rumah yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin fixed broadband kita berapa jumlahnya? 10 juta juga, Mbak. Dari 80 juta ini terus let's say 50% aja deh. Masih ada 30 juta rumah lagi yang belum mendapatkan fasilitas
fixed broadband. Jadi berat dong teman-teman mobile kalau dipakai untuk fix terus-terusan gitu ya. Kalau mobile ya dipakai mobile, tapi kalau permanently fix gitu ya, ini harus ini PR besar lah. Ya menurut kita juga dari sisi Alita juga ya kita selalu berkolaborasi kan gitu. Dan kita kan juga kemarin contohnya ini berhasil narik Facebook kan gitu untuk kolaborasi sama kita gitu. Jadi ya kita gitulah ya. Nantikan saja kan di GSMA, di MWC kita kolaborasi lagi. Pokoknya nggak ada habisnya untuk kita menjadi pendorong gitu ya. Di teknologi enablernya kita ini aktor pendorongnya. Pak Teguh, pengalaman dia dalam digital yang terutama IoT ya, nggak bisa dihitung sebentar lah gitu ya. Pendorong iya, enabler iya. Tapi sebetulnya kunci atau mungkin hunch dari seorang Pak Teguh ya, kira-kira apa sih yang bukan hanya dari sisi Pak Teguh atau dari sisi Alita saja gitu ya, di luar aspek tadi bahwa secara basic kita belum kuat gitu ya, kemudian brand terbalik. Setahu saya zaman tahun 2000-an itu telco secara brand lebih tinggi dibandingkan rokok, karena orang lebih butuh menelepon, ya kan? Ada zamannya tahun berapa itu Pak Teguh ya? Tahun 2000-an sampai 2010-an. 2010-an ya, bahwa orang lebih memilih beli pulsa dibandingkan dia beli rokok, ya. Tapi mungkin sekarang orang tadi ya, kalau brandnya jadi terbalik, apakah mungkin itu terjadi karena memang another digital yang terjadi, misalnya wifi gratis di mana-mana. Jadi ya saya ada duitnya buat beli rokok karena saya bisa dapat wifi gratis. Apakah itu use case yang apa ya? Saya juga tidak bilang itu kontradiktif, tapi ya bisa jadi bertabrakan di dalam ekosistem yang sama. Menurut Pak Teguh gimana? Menarik sekali kalau kita bandingin industri telco dan rokok gitu ya. Betul. Dua-duanya sama-sama bikin kecanduan gitu untuk usernya. Esensinya kalau esensinya di situ. Kalau telco kecanduan beli pulsa kan gitu ya. Kalau perokok ya kecanduan beli rokok kan sama aja, beli juga gitu. Jadi rasanya kalau dikatakan kenapa ini bisa berubah? Ya kita kembalikan ke teman-teman industri telco gitu ya. Nah industri telco ini kalau kita lihat ke depan gitu ya, hitungan analis ini kan selalu ngomongnya analis gitu ya. CAGR sampai tahun 2028 itu tinggal 4, sekian% per tahun pertumbuhan revenue-nya. For telco. Jadi ini bisa dikatakan ini lampu kuning nih, supaya teman-teman telco keluar dari comfort zone nih, lebih aktif, lebih apa ya, lebih terbuka lah gitu ya, gitu. Sorry Pak Teguh, saya jadi tertarik yang tadi CAGR tinggal 4%. Itu apakah berarti karena quote and quote telco memang dumb pipe? Karena telco terjebak selalu untuk menyediakan dumb pipe. Terjebak ya Pak ya? Kalau saya ngomongnya selalu terjebak gitu. Iya. Jadi yang selalu telco ngomongin value added service-nya ini nggak keluar nih. Value-nya nggak keluar. Gitu ya. Contohnya sekarang kalau teman-teman telco punya business solution aja gitu ya. Itu pasti kalau dihitung jumlah revenue-nya paling 10%. Gitu ya, dari total revenue telcos gitu ya. Harusnya yang begituan itu kalau bisa ya 50-50 gitu ya. Ini harus didorong rasanya. Jadi secara real ya, bukan hanya ini dapatin market value, market cap, tapi benar-benar the real money. Dengan demikian, maka transformasi yang dilakukan oleh teman-teman telco itu juga ngaruh, ngefek, impact gitu ya. Gitu. Jadi ya selama saya di Alita juga nggak pernah growth 4% kan gitu ya. Itu contohnya kan di situ. Jadi kita ngelihatnya bahwa looks ini itu bisa loh, asal kita mau untuk ngedobrak. Ini kan ada batas ruangan yang kalau kita secara psikis mengatakan saya itu batasnya cuma di sini, ya nggak kemana-mana kita gitu ya. Itu yang harus kita dobrak. Oke, sebelum kita bicara dobrak Pak Teguh, ini saya coba berpikir dari sisi yang terbalik ya. Karena telco itu tadi mesti didobrak,
mungkin nggak opportunity itu diambil orang lain, diambil segmen lain. Ya pasti kalau yang satu tidak mau ambil, yang lain ambil. Gitu ya. Di tengah kesulitan yang satu, betul. Yang lain mengatakan another opportunity gitu. Ya contohnya ini kan yang contoh 3G aja deh. Ada 2 operator rame-rame matiin 3G gitu ya. Ya customer yang nggak bisa dilayani lari ke yang satu yang masih nyalain dong 3G. Itu contoh, itu real aja lah. Bahwa market itu kita selalu mengatakan bahwa look at your market gitu loh, karena market itulah yang harus kita entertain. Kalaupun mereka harus kita dorong untuk naik kelas gitu ya, tools naik kelasnya itu kita kasih. Kita satu contoh lah ya, bagaimana kita bisa mempercepat anak kita untuk lulus. Kita train dong, kita kasih tools dong, kita kasih segala macam. Yang penting dia adequate enough untuk bisa passing the grade. Jadilah dia orang-orang akselerasi kan gitu ya. Itu harus dilakukan juga ke customer kita gitu. Kita sama juga kok. Dengan kita bagi sharing ilmu, ya ilmu itu apa sih gitu ya. Kita bagi ke mereka sebanyak mungkin. They know, they're ready to adopt, naik kelas. Dan gitu ya. Itu contohnya. Sama dengan kita ngomongin di Alita ya, kita ngomongin IoT, sekarang kita ngomongin 5G, private network. Itu kita jajelin semua ke customer kita bahwa Anda itu sudah ready, Anda sudah siap. You have that capability and you need it. Itu yang kita terus jajelin kan, supaya mereka oke, I'm ready untuk naik kelas. Nah kita kan pendorongnya, gitu ya, teknologi enablernya. Jadi ya kalau bahasa Inggrisnya itu tumbuh ketemu tutup gitu loh. Itu bahasa Inggrisnya. Kelas ketemu tutup. Udah plop, mantap kita. Betul. Tapi saya masih penasaran dengan yang tadi ya Pak Teguh ya, bahwa kalau opportunity itu tidak diambil oleh satu industri, akan ada dong yang melihat dan menjadikan itu sebagai opportunity, gitu ya. Kalau kita melihat digitalnya kita lah, digital Indonesia, ya dengan bertumbuhnya banyaknya SI, gitu ya. Salah satu adalah Alita yang SI yang cukup besar ya, dibandingkan dengan SI kecilan juga banyak. Mungkin itu sebagai akses kali ya. Rasanya ya kembali lagi, Alita bisa tumbuh fiberisasi karena ada peluang juga teman-teman telco terbatas capeknya untuk bikin fiber sendiri kan gitu. Itu kan opportunity yang kita tangkap di sana. Dan itu wajar-wajar saja karena elarnya kolaborasi gitu ya. Kita growing bersama lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan benefit yang lebih besar dari pelanggan, men-serve pelanggan lebih bagus lagi. Jadi ya seperti kita bilang, kalau kita ke Roxy aja ada lapak 10 tapi mereka hidup semua kok kan gitu ya. Yang dijual sama semua. Jadi ya hidup itu selalu bersaing gitu kan. Dan itu maknanya hidup. Kalau hidup nggak bersaing itu nggak ada warna, itu kan hidup kita. Bosen kita kan gitu ya. Jadi tapi yang menarik tadi Pak Teguh, bersaing tapi contohnya tadi lah ya, tidak ada persaingan sejati, di mana di era ini juga memaksa industri itu berkolaborasi. Betul. Gitu ya. Saya jadi berpikir tadi ya, jadi bisa jadi teknologi itu sebagai enabler, memaksa berkolaborasi demi satu tujuan yang lebih baik lah, yang everybody win-win gitu ya. Tapi apakah pola itu menjadi sesuatu yang sustain karena banyaknya use case? Contohnya kita bicara soal pemain platform, siapa yang paling kuat, ya, yang lain mati. Ya itu makanya kan itu seleksi alam gitu kan. Ya. Kembali lagi, yang tidak bisa memberikan value yang lebih kepada end usernya, ya pasti mereka akan tersisih secara alami gitu. Jadi itu rasanya seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita melihat ke dunia telco lagi gitu, we have learned so much gitu ya. Kalau dulu kita lihat aja di pinggir jalan di kota Jakarta gitu ya, gorong-gorong segitu banyak, fiber optik 60-an loh Mbak di jalan protokol, betul. Tanpa berkolaborasi. Sekarang dengan adanya, sekarang ada SJUTT, ditata, disitulah kesempatan teman-teman untuk berkolaborasi. Kalau enggak banyak access capacity kan. Betul.
service provider jadi rugi kan. Yang untung ya vendor-vendor kan gitu. Ya kembali lagi di dalam kesulitan orang lain yang ada opportunity orang lain gitu. Jadi itu ya wajarnya gitu aja gitu ya. Kita nggak ngomongin bahwa kita nggak bisa, kita bisa. Nah itu yang selalu kita sarankan ke teman-teman adalah buang ego. Ego itu nomor sekian. Karena kalau kolaborasi itu biasanya yang menjadi barrier utama itu ego. Mau menang sendiri, mau paling pinter sendiri, mau paling untung banyak sendiri, gitu kan? Nah itu yang harus di break, gitu ya. Begitu itu udah di break, rasanya ya open table, open mind. Open table, open mind. Menarik. Open table, open mind. Leaders, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Leaders, kita lanjutkan bicara tentang ekosistem yang sangat menarik ini. Ada satu angle nih, Pak Teguh, yang saya mau angkat di sini. Dari tadi kita bicara peran ekosistem, peran kita sebagai teknologi, sebagai enabler gitu ya. Bagaimana dengan peran human? Nah, human ini menarik. Saya selalu mengatakan human ini aset, gitu ya. Human ini bisa kita bentuk sesuai dengan arah yang kita mau. Selama itu tadi ya, open mind, open table gitu ya. Jadi ini human ini tuh adalah faktor yang menentukan kesuksesan segala macam tadi. Teknologi akan sukses kalau humannya ngikut gitu ya. Oleh sebab itu, contoh kita ngomongin contoh aja ya, waktu kita ngomong bagaimana supaya IoT di Indonesia ini bagus. Selain regulasi dan segala macam, kita bikin standar kompetensi keahlian nasional Indonesia di bidang IoT. It's about human. Jadi dengan begitu kita ngomongin Indonesia udah punya standarisasi, udah punya lembaga sertifikasi, sudah punya orang-orang certified yang tidak hanya bisa dipakai oleh Indonesia, tapi juga untuk global. Gitu. Nah, di situ itu perlunya di sana, sehingga kita juga mengatakan ke teman-teman, contohnya kalau kita ngomong di Alita gitu ya, teman-teman ya kita dorong, pokoknya Anda harus punya sertifikasi di bidang keahlian Anda masing-masing. Tanpa itu, ya kalau di Alita, tanpa itu kita nggak bisa ikut tender gitu kan, tendernya kan ngomong sertifikat A, B, C, D kan gitu ya, simple. Tapi maknanya lebih dari situ, bahwa setiap individu harus terus belajar, karena tanpa learning mereka nggak akan bisa berinovasi, nggak akan kebuka lah gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah satisfied, udah selesai, aku disuruh ke sana, maaf ya, gitu ya. Udah susah gitu. Sehingga kita ngomong individu ini merupakan satu aktor utama dalam setiap perubahan. Makanya kan kita ngomong kalau di digital transformasi yang penting apa? E-leadership-nya. Contoh. Kan gitu. Jadi lead-nya dulu sudah ke sana. Setelah itu baru turun ke bawah, ke bawah. Jadi makanya kan selalu dibilang bahwa manajemen by exercise, by contoh, by ini itu kan di sana ya gitu. Satu contoh aja kemarin kita di Alita gitu. Mungkin kita yang pertama kali berani announce gitu ya, bahwa kita sudah fully adopt work from anywhere gitu ya. Perusahaan yang mengatakan ya we are digital gitu loh. Di era begini kita masih mengharuskan orang untuk absen di kantor dan segala macam. Hey, it's old fashion gitu loh. Itu zamannya kolonial dulu, zaman kita dulu masih sangat gitu. Tapi ya sekarang udah beda gitu, dan itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas more than 50% teman-teman. Yang itu ada. Itu kan pada saat ini contoh ya, pada saat Alita mengatakan ini contoh di leadership, ini contoh use case yang happen di Alita, bahwa sudah di-announce bisa work from everywhere. Itu kan ada learning curve-nya. Ya, learning curve dari orang-orang yang ada dalam Alita. Just my curiosity, mungkin pandemi memaksa. Memang. Dulu yang namanya tele-education, tele-learning, work from anywhere, itu nggak akan pernah happen. Walaupun secara teknologi is there since 10 years ago gitu ya. Tapi nggak pernah jalan-jalan.
Oke. Jadi yang bikin benar-benar ini bisa jalan itu gara-gara COVID, gitu kan. Thanks to COVID, gitu. At least we have the bright side. Ya, COVID, betul. ya. Gara-gara COVID itu adopsi transformasi digital skyrocketing, gitu kan. IoT skyrocketing. Smart home yang tadinya sebelum COVID hanya 1,5 juta, begitu COVID selesai 7,5 juta udah kan gitu. Sekarang pertumbuhannya more or less 2 juta rumah setiap tahun. Ini merupakan bukti-bukti real bahwa transformasi digital, if it's itu tadi teknologi, if it's on the right time, on the right place, boom, gitu ya. Tipping point-nya itu langsung, gitu ya. Itu kelihatan banget. Dan kembali lagi, itu menuntut orang yang kreatif, adaptif, inovatif. Nah, sekarang kita bicara soal generasi. Orang bilang sekarang ada istilahnya generasi strawberry. Gimana itu generasi strawberry? Sedangkan kita dituntut agile, more speed, more effective, ya. And contrary, kita punya generasi strawberry. Sementara teknologi juga cycle-nya akan sangat cepat, gitu ya. Sebagai seorang leader, Pak Teguh, kira-kira memandang ini bagaimana? Jadi karena pandangan kita selalu mengatakan ini sebagai aset, ya kita kelola aset. Kita mengelola aset kan selalu begitu ya. Kita tahu nih aset produktif, aset nggak produktif, aset setengah produktif gitu, aset potensial produktif. Jadi ini yang harus kita kelola. Demikian juga manusia. Manusia itu unik gitu ya. Ada yang kita kasih contoh aja langsung ngikut. Ada yang kita kasih contoh sekali, 2 kali, 3 kali masih bodo amat gitu ya. Kalau nggak kita dorong, kalau nggak kita jorokin, nggak kita jorokin. Gitu ya. Nah, ini yang kita harus pintar-pintar, apalagi sebagai seorang leader gitu ya. Kan semakin lama harus semakin bijak lah ya, untuk bisa membuat peta peran dan memperankan mereka sesuai dengan their strength. Tapi strength aja nggak cukup, tapi juga mereka harus kita lihat their passion, di mana passionnya, supaya itu tadi, supaya sampai ke right man on the right place. Nah, kalau itu sudah klop, itu kayak tipping point tadi, udah gitu aja tuh. I see. Jadi kalau bisa dibilang leaders yang saat ada di era ini yang staggering dengan generasi yang ada tadi gitu ya, yang bisa membuat tipping point itu yang mungkin bisa survive. Hopefully will survive gitu. Jadi rasanya sebagai leader juga harus fleksibel ya, kita melihat hal tersebut. Ya contohnya walaupun kita sudah ngomongin oke, kita work from anywhere gitu ya, tapi kita open juga, siapa yang nggak mau juga boleh kok di kantor, kantor masih ada gitu. Tapi alhamdulillah 75% ambil gitu kan, 25% yang masih stay di kantor. Dengan berbagai macam reason gitu ya. Saya kalau nggak ke kantor nggak bisa, itu berarti nggak kerja Pak. Nanti anak saya ngomong gimana ya, ada yang gitu juga alasannya, macam-macam lah. Tapi ya kita ya itu part of adoption choice. ya Pak ya, part of adoption terhadap sebuah teknologi ya, terhadap sebuah ekosistem yang terbentuk gitu ya ada sekarang ini. Nah sekarang kalau kita bicara soal regenerasinya sendiri ya, tadi kita bicara soal generasi sekarang. Yang namanya regenerasi itu kan berarti kita menyiapkan generasi kita yang sekarang ini untuk menjadi berkembang di akan datangnya, terutama dalam digital bisnis. Kira-kira menurut Pak Teguh, apa sih tipsnya atau apa sih yang kira-kira kita sebenarnya ada di sini membekali mereka dengan gimana? Menurut Pak Teguh gimana? Yang penting adalah mereka mau belajar ya. Itu nomor 1. Bagaimanapun belajar itu kunci untuk bisa mereka kita serahkan tongkat berikutnya kan gitu ya. Nah, belajar itu bisa belajar pendiri kan gitu ya. Bisa belajar kelompok bareng-bareng gitu. Bisa juga follow the leaders. Tinggal dipilih lah gitu ya. Cara mereka belajar macam-macam yang bisa dilakukan. Dan karena sekarang juga eranya ini
kita bisa ngomong information overload lah gitu ya. Anda bisa dapat dari mana aja gitu ya. Kita bisa share, kita bisa ini. Ya, belajar mandiri itu sebenarnya lebih cepat untuk bisa catch up gitu ya. Dan itu kita terapkan kok sebenarnya. Bahwa oke, kita cari solusi A misalkan gitu. Cari solusi A di mana? Ya, yang paling gampang ya, tanya Mr. Google kan gitu ya. Betul. Satu. Yang kedua ya udah ekosistem nih, bareng-bareng nih. Lu punya nih gitu ya. Lu bisa apa? Ya kita jahit seperti itu. Jadi satu solusi. Nah, kembali lagi leader sini. Sehingga kita juga harus punya nih calon-calon gitu ya yang sudah kita bina dari awal di dalam organisasi. Dan kita juga haruskan nih sebenarnya di setiap organisasi kita bahwa GM harus nunjuk ada 2-3 orang di situ yang mereka sudah harus bina. Jadi mereka nggak selfish juga gitu ya. Demikian juga turun manajer, supervisor gitu ya. Kita wajibkan mereka sudah membina peers mereka untuk bisa menjadi calon-calon leader penggantinya. Dengan begitu maka nanti kalau terjadi suksesi ini smooth nih gitu. Tadi perpindahan atau smoothnya proses tadi, kalau kita bicara soal teknologi sebagai enabler, ada nggak pengalaman di Alita? Teknologi sebagai enabler ini membantu terjadinya terakselerasinya nih proses tadi. Karena kita tadi bicara teknologi enabler kan bisa di mana saja kan ya, Pak Teguh. Ada nggak contohnya yang terjadi di Alita atau experience Pak Teguh deh? Banyak lah, banyak gitu ya. Banyak. Jadi ya satu contoh kita otomasi proses ATP gitu ya. Itu kan kita yang pertama kali. Setelah itu kita ngomongin ke teman-teman, terus kita ngomong ke klien kita bahwa look kita sudah punya tools, mau dipakai, mau apa gitu ya. Dan itu kejadian lah gitu. Menarik. Nah, kenapa kita berani untuk mengatakan kita work from anywhere ya? Karena kita sudah punya tools semua untuk melakukan itu gitu ya. Dengan berbagai macam toolsnya. Bahkan kita sudah ngomong juga bahwa ya kita mulai sekarang udah paperless semua ya gitu ya. Jadi approval semua by online. Waktu zaman pandemi itu yang maksa gitu kan, tapi itu kan kebawa terus gitu. Sehingga kita sudah nggak ada lagi paper dan segala macam. Terus kemudian meeting. Kalau tadinya BOD meeting kan harus face to face seharian, nggak selesai gitu ya. Ya kita sebagai leader nggak. Mulai sekarang kita online aja semua. Karena online itu anytime kan, you call anytime gitu. Nggak perlu kita nunggu jadwal. Kalau udah nunggu jadwal nanti semua deg-degan bikin material gitu ya. Nah itu kan biasanya gitu tuh. Kita itu mulai dari kecil itu selalu diajarin manajemen panik. Panik kalau ujian harian, panik kalau ini ya belajarnya ya malamnya gitu kan. Sebelum-belumnya ya main gitu. Bukan manajemen yang tertata, tersusun rapi bahwa setiap ada ini ya selesaikan saat itu juga supaya nggak numpuk gitu. Nah, numpuk kerjaan ini yang selalu terjadi yang ada. Ini kita buang dengan digitalisasi. Gitu. Jadi itu contoh bagaimana kita bisa membuat satu proses itu smoother than before. Gitu. Karena ada Pak Teguh yang saya lihat di beberapa industri, digitalisasi itu sebetulnya lebih kepada tren dan gimmick. Gitu ya. Tapi kalau yang saya pelajari dari yang disampaikan Pak Teguh tadi itu sudah menjadi even main proses ya. Itu sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya ya bahwa memang paperless bukan lagi gimmick karena gara-gara kita mau menghemat kertas. Tapi memang sudah itu salah satu akibat, tapi itu sudah menjadi mulai dari diri kita. Pokoknya kalau saya selalu mengatakan mulai dari diri kita. Contoh aja nih habit saya, setiap kali saya meeting, saya ini mulai 10 tahun yang lalu saya nggak pernah bawa kertas. Yang saya bawa apa? Tablet. Ya nyatetnya di situ aja. Ya kertas hilang, tablet jadi file. Betul. Itu kan habit kita sendiri ya. Kalau dari kita sendiri udah ngomong ya paperless, everybody say hey gitu kan. Tapi menariknya Pak Teguh, itu kan berarti people behavior yang dirubah oleh teknologi. Ya kita sebenarnya gini, people menggunakan teknologi lebih intensif.
Sehingga dengan demikian lebih produktif. Sayang dong punya handphone macam-macam gede, punya tablet, punya pen, nggak dipakai. Dipakainya cuma kalau selfie. Klik. Sayang dong gitu. Sementara itu bisa membantu produktivitas kita sehari-hari. Jadi rasanya tipsnya itu adalah gunakan teknologi untuk peningkatan produktivitas individu, keluarga, lingkungan, masyarakat, negara, whatsoever. Oke, get it. Yang menjadi PR di banyak industri adalah mengadop itu ya Pak Teguh ya. Kembali lagi tadi ada yang teknologi digunakan hanya sebagai watcher. Saya tahu kamu kemana, saya tahu kamu ketemu dengan siapa gitu ya. Sehingga kalau kamu pindah company, saya tahu kamu ketemu dengan siapa klien kamu yang kemarin. Itu kan message-nya beda. Teknologinya bisa jadi sama gitu ya, tapi message-nya beda. Sehingga yang berkembang, use case atau behavior yang terjadi kan jadinya beda. Ya. Nah, mungkin bisa jadi itu salah satu kunci sebetulnya ya. Saya masih agak sedikit ingin my curiosity tentang Alita menjadi work from everywhere karena saya nggak tahu ya sudah berapa banyak yang seperti itu di Indonesia gitu ya. Sudah mulai banyak ya. Tapi kuncinya ada di mana Pak? Kuncinya adalah pengawasan melekat individu. Dan itu dilakukan oleh masing-masing individu. Self-consciousness. Jadi gini, pengawasan pribadi yang paling efektif itu dari dirinya sendiri. Jadi pengawaskan diri sendiri itu ya akuin kalau kamu salah kan gitu ya. Kalau kamu benar, kalau kamu bagus ngomong, bagus gitu. Jadi itu kuncinya di sana. Jadi kita empower teman-teman di Alita itu untuk selalu ya do your best kan gitu ya. Karena dengan adanya teknologi itu kita selalu ngomong everywhere I can track you, anywhere you can track kan gitu ya. Kalau udah ngomongin masalah track-trackan gitu, tapi kan bukan itu. Tapi kita intinya adalah do your job properly. Ujung-ujungnya result kan? Result yang kita selalu monitor on the daily basis, on the weekly basis, quarterly, semesterly. Akhirnya dapat tahunan untuk bayar benefit ke dia sendiri kan. Semakin produktif Anda, ya, hasilnya semakin bagus buat Anda sendiri kan gitu. It's coming back, the result is coming back on your activities kan gitu. Nah itu sih. Jadi kalau kita sih selalu ngomongnya, ya kita harus percaya sama semua tim kita, semua member kita. Curiga-curiga dikit boleh lah gitu ya. Cuman ya jangan dicurigain terus, nanti orang kontraproduktif gitu. Cuman kasih trust ke mereka. Sama dengan kita mendidik anak lah. Kalau anak kita kasih trust, kita kasih tools untuk ini, ya tentunya mereka akan lebih produktif daripada kita guide mereka, terus kita batasin, kita koridorin gitu ya. Walaupun macam-macam juga anak kan, ada yang ngomong A, ngomong B, ngomong C gitu. Betul. Biarlah itu, noise pasti berlalu. Baik leaders, pembicaraan yang menarik dengan saya dengan Pak Teguh Prasetya. Sampai ketemu di segmen berikutnya.